Oh, iya nak. Lagi apa, Pak? Ya, kelihatannya lagi apa? Lagi ngecat atau nak? Lihat nih. Oh, lagi ngecat. Ngecat apa? Asbak. Ya kuat lah. Kan hobi ayahmu ini bonsai nak. Kirain asbak. Asbak kan udah puntung rokok kok gede banget. Kamu. Kan asbak buat Titan, Pak. Ngomong-ngomong, udah lama nih ya nggak muncul di YouTube. Banyak yang nanyain loh. Bapak tuh nggak muncul di YouTube itu karena nggak ingin bikin ketakutan orang-orang. Kenapa tuh? Kenapa? Ya kalau sahabat-sahabat Bapak sama satu hobi ya pemula lagi mainin HP, Bapak muncul di HP-nya kan pada lari nah. Jadi mau nakutin gitu. Enggak juga. Ada banyak kesibukan terutama pada saat pandemi COVID. Mungkin orang-orang ya atau rekan-rekan Bapak itu banyak yang nggak tahu kalau Bapak itu adalah seorang tenaga kesehatan juga. Jadi kemarin pas banyak-banyaknya atau pandemi itu lagi banyak-banyaknya gitu. Itu sangat sibuk. Jadi hampir 1 tahun itu dibawa lagi ke perawatan nah. Jadi sangat sibuk. Urusan hobi pun diserenkan sama mak kamu nak. Yang penting hidup aja. Ya alhamdulillah sekarang masih ada beberapa pohon yang hidup dan bahkan semakin bagus itu gara-gara mak kamu. Tapi sekarang sudah aktif lagi ya bonsai. Iya. Aktif lagi di dunia perbonsaian. Jadi sebetulnya hobi itu adalah sesuatu yang dilakukan secara terus-menerus dengan dasar kesenangan ya. Makanya kalau misalkan ini pot rata-rata sih kebanyakan sebetulnya coklat atau biru ya. Coklat atau merah marun kadang. Tapi apa cat warnanya hijau nah. Apakah ada alasan khusus gitu harus hijau nih? Kenapa ya harus hijau ya? Ntar aja lah kalau pohonnya protes gak mau rumahnya warna hijau, Bapak kan segera ganti ya. Bapak itu orangnya demokrasi gitu. Kalau nggak protes mah nggak apa-apa. Lagian kalau misalkan dicat warna coklat juga nantinya yang orang nggak setuju pasti ngomong, kenapa coklat? Gak takut dikerumunin semut? Pasti seperti itu nah. Yang penting mah ada warnanya aja nah, biar potnya lebih tahan lama. Kalau nggak dicat kadang-kadang kekuatan potnya juga tidak terlalu kuat nah. Urusan hobi udah lelah sekali ngurusin pasien. Sekarang akan ngurusin hobi dulu. Saya aktif lagi ya di YouTube. Oh iya satu lagi nah nanti untuk Ade Wali Channel mungkin ada beberapa rubrik ya karena maaf ya kepada rekan-rekan kadang-kadang untuk mencari ide-ide hanya dengan satu acara aja kita itu kesulitan karena di Ade Wali Channel itu takut sekali membuat orang-orang menjadi bosan atau jenuh. Jadi keinginan saya itu adalah ingin memperkenalkan kepada masyarakat bahwa hobi bonsai itu sangat banyak manfaatnya. Ya, nah, ya banyak manfaatnya. Warna hijau itu baik untuk mata. Terus suami akan selalu ada di rumah karena oprek bonsai itu nggak bisa dibawa ke kantor nah. Jadi istri-istrinya bakal sayang banget gitu. Terus untuk belajar istiqomah. Kalau ingin berhasil itu harus tetap melakukan sesuatu hal dalam jangka waktu yang lama gitu. Nah ini kalau bonsai kan lama, jadi itu melatih untuk keberhasilan juga gitu. Ya. Iya ngomong-ngomong ada rencana nggak ke depannya gitu Ade Wali bahas selain bonsai gitu? Iya seperti yang saya sebutkan tadi, mungkin ada rencana akan akan mencoba mencari ide lain supaya saya lebih semangat juga sih dalam mengisi acara bonsainya gitu. Tapi untuk sementara mungkin hanya beberapa persen untuk diisi dengan rubrik atau acara-acara lain, rubrik kesehatan, rubrik sosial. Mungkin akan coba digali ya seperti itu ya Nah ya supaya ide-idenya enggak kehabisan ide dan tidak membosankan gitu. Bukan berarti ingin meninggalkan hobi bonsai. Kalau bonsai itu lihat nih, bonsai itu di sekelilingnya itu semua bonsai. Nah ini jangankan ukuran bonsai ya. Ini tomat juga di bonsai ya. Di kabulapot nih tomat. Tomat nih sampai gaya casket nah nih. Jadi gaya air terjun ya. Ini tomat gaya air terjun ke bawah. Ini tomat juga bisa di bonsai. Iya. Ini ke bawah nih tomat nih.
kayak bonsai gitu ya, saking cintanya ke bonsai gitu. Untuk melakukan pengecetan dulu pernah ada pertanyaan, nah ya katanya kalau jenis cat terus mulainya dari mana? Kalau ngecat itu mulainya ngecat itu dari mana, nak? Tahu nggak ngecat dari mana? Oh iya, dari mana tuh? Ngecat itu mulainya dari niat, nah. Ya iyalah, kalau nggak ada niat ngecat ya mau dengan dan kesungguhan hati. Iya. Untuk ngecat kalau nggak ada niat tapi nggak kesungguhan hati, nantinya ngecatnya nggak beres. Sama harus ada potnya ya Pak? Ya betul. Kalau nggak ada potnya niat ngecat hidung orang kan jadi masalah lagi ya. Iya. Permisi Pak, pengen lihat Pak sebelah sini. Iya, Nah. warnanya hijau. Terus ini nah, nggak bisa sekali ya. Biasanya harus beberapa kali. Itu yang harus diperhatikan, yang pertama potnya itu harus kering ya. Nggak bisa sebelum kering dicat ya. Nggak bisa. Takutnya biasanya kalau sebelum kering dicat itu suka murudul, nah. Tahu nggak murudul? Murudul apa tuh? Catnya pada copot. Iya. Kalau bahasa kitanya murudul. Iya. Ini udah 2 kali cat ya yang sebelahnya. Oh, udah 2 kali? Yang ini udah 2 kali yang pinggir. Ini yang kedua ya? Yang kedua, yang sebelah sana mah baru 1 kali. Itu yang pertama harus kering dulu. Yang kedua ada juga pertanyaan, nah, katanya kalau misalkan pemilihan cat, jenis cat tuh yang seperti apa yang cocok buat. Pertama catnya ya harus yang berwarna, nah. Iya, kalau transparan boleh transparan. Transparan sih boleh Iya. sih sebetulnya. Ada nggak tuh cat transparan buat pot? Kayaknya bagus. Jadi akar-akarnya kelihatan. Yang kedua catnya itu harus yang tidak mudah luntur kena air. Itu banyak merek-merek yang mengiklankan atau memberikan apa ya, seperti itulah, memberikan jaminan kualitas juga. Biasanya kalau cat-catnya yang bagus itu nggak mudah copot ya. Jadi yang kedua, untuk saya nggak bisa nyebutin merek ya di sini karena belum ada yang endorse dari cat. Iya. Kalau dari kaos mah ada. Terus yang kedua apa ya, kita cat aja lagi, nggak apa-apa, kecuali pohonnya protes, nggak mau dicat lagi, ya udah, mau gimana lagi. Kita kan harus demokrasi, Iya. mendengarkan aspirasi pohon. Kalau aspirasi pohon tidak didengarkan, kasihan juga. Gitu ya nak ya. Nah udah, biarin aja dulu agak kering, ntar kita cat lagi. Nah ini bro adalah pohon yang akan dipindah ya. Kita coba angkat, mudah-mudahan keangkat. 1, 2, 3, yuk. Berat tuh, berat. Ini naik juga nih. Dah beres ya Pak? Beres. Naik kuat. Iya, udah naik. Nah ini pohon yang tadi baru ngecat langsung naik ya. Itu pohon apa Pak? Serut. Oh, Serut Salome. Itu kenapa daunnya harus dipotong-potongin? Bukan dipotongin, dicopotin. Kalau dipotongin gimana sih? Ini kan nggak renyah, jadi nggak bisa potong ini. Ini dibuangin. Ya. Nah, jadi untuk pohon serut ya. Pohon serut kalau pindah pot ini wajib. Nah, wajib. Jadi hal fatal ketika pindah pohon serut, walaupun udah akarnya udah kuat, tidak dibuang daun. Ini akan menyebabkan hal tragis. Kayak gimana tuh? Kematian. Ini kalau tidak dibuangin daunnya ini akan menyebabkan hal kematian. Ya, tapi kan ini dibuangin gitu. Kalau dibuangin kan artinya kayak memotong umur pohon. Enggak juga dong. Maksudnya gini kan, kalau misalkan dibuangin daunnya, ini daun kan memerlukan air. Sementara kalau dia memerlukan air, terus ini akarnya ada yang terpotong, pasti aja ya kalau pindah pot ini pasti ada akar yang keganggu. Nah akar itu kan berfungsi sebagai mulutnya, dia mau minum tapi udah dipotong, bibirnya lagi dioperasi, sementara dia butuh makan gimana? Kan mati. Makanya ini perutnya nih fotosintesisnya kita kurangin dulu, minimal dikurangin ya, kalau nggak dibuang semua juga minimal. Tapi ada beberapa pohon pas pindah pot itu jangan dibuang, disuruh sebaliknya. Nah kalau
khusus jenis serut ini kalau pindah itu wajib dibuang, jangan sampai daunnya nggak dibuang. Kalau daunnya nggak dibuang akan terjadi hal tragis gitu. Oh, jadi rebutan nutrisi gitu. Iya, nutrisinya nggak ke ini. Jadi daun ini dari jenis serut ini dia itu sebelum tumbuh itu tumbuh dulu daun baru akar. Makanya kayak manusia juga sebelum nikah itu nikah dulu sebelum punya rumah gitu. Nah ini pohon juga sama. Tapi kalau jenis-jenis ficus justru harus jangan dibuang daunnya. Kalau misalkan dibuang karena dia itu bikin dulu akar baru daun. Justru ke daunnya di jenis ficus atau beringin itu dia sebagai stimulan untuk menjadikan akar gitu. Nah, kalau untuk jenis serut khususnya serut ini justru harus dibuang dulu daunnya karena dia itu makan dulu baru mulut. Iya. Gitu. Ini ada aturan khusus gak gitu harus motong daun yang mana gitu? Enggak. Yang penting dikurangin atau kalau bagusnya itu paling aman dibuang dulu. Apalagi dengan ranting udah mulai kerap ya, udah mulai padat seperti ini harus dibuangin. Daunnya itu wajib dibuang. Jadi ini bapak motongnya acak gitu? Ya acak aja lah kalau misalkan ya maunya kita aja. Karena pohon itu dia nurut mau dibuang yang mana dulu, yang penting kita itu harus hafal karakter setiap pohon kalau di dunia perbonsaian. Kalau nggak hafal beli mahal kita jadi mati. Seperti itu. Jadi kalau untuk sekali lagi untuk pohon serut itu harus digundulin, dulu, baru aman untuk pindah pot. Ini gundulin aja gak apa-apa. Kalau yang baru main bonsai aneh kenapa itu gundul daunnya katanya. Iya seperti itu karena kita membaca karakter. Jadi setiap karakter pohon itu beda, gak bisa kita samain. Ini bapak rutin gitu dipotongin? Iya rutin karena selain untuk buang daun ini, selain untuk keamanan pohon ya, kesehatan pohon juga terjaga. Terus yang paling walaupun gak pindah pot, ini bisa mempercepat rantingnya lebih padat ini. Walaupun gundul gitu ya seperti mangoleh. Iya. Nah, saya punya teman mangoleh gundul ya. Tapi pindah, tetap pindah. Mangoleh juga gundul pindah. Ini dijadwal atau kalau pemotongan daun ini usahakan daun lagi tua-tuanya ya. Kalau diusahakan lagi tua. Ini sebetulnya yang tua-tuanya udah turun. Ini tinggal yang muda-mudanya. Ini nggak apa-apa dibuang yang muda. Yang penting ketika pindah pot harus daunnya dikurangi atau sekalian aja digundul. Itu yang harus diperhatikan pada pemindahan pohon serut. Nah, tapi sekali lagi ingat ya para pemula mah jangan serut digundulin. Ntar pindahin pohon beringin juga digundulin nggak bisa. Pohon beringin, kimeng, terus apa lagi ya yang jenis ficus itu, amplas, amplas masih bisa ya. Tuh jangan digundulin kalau yang kayak gitu. Kalau serut, sancang kalau bisa digundulin aja. Kecuali di musim penghujan. Nah kalau musim penghujan biasanya enggak. Oh iya Pak, itu kan misalnya di sana tuh, di sana ada bonsai, terus di bawah sinar matahari gitu kan. Tapi kalau yang ini tuh harus di tempat yang teduh gitu Pak. Iya, kenapa kena tuh? sinar matahari ya. Iya. Idealnya pohon yang bertumbuhan hijau ini kan memerlukan sinar matahari ya. Cuman kalau seperti ini juga, kalau bapak kamu nanti sakit, operasi apa mau dipanasi di tengah lapang, kan enggak ya. Tetap aja di tempat yang teduh sama itu seperti itu. Karena anggap aja ini adalah pohon setelah dioperasi, operasi mulut gitu. Kan ini diteduhin. Fungsinya supaya menghindari banyak penguapan nih. Teduhin aja sampai keluar ini yang baru, daun yang baru atau pucuk rubus yang baru kita ditempatkan di tempat yang kena sinar matahari langsung. Kalau yang baru-baru gini sebaiknya jangan, ini bahaya. Masih tempat yang teduh ya. Jangan beresiko, sebetulnya kalau musim penghujan itu bisa langsung dipanasin, tapi kan jangan ambil resiko lah. Kalau misalkan bisa diminimalisir resiko ya kita minimalisir aja.
Oh itu kalau motong-motongin gini apakah harus di tempat yang teduh atau di tempat yang panas juga bisa gitu? Ya kalau pohonnya masih kuat mah enggak apa-apa. Kalau cuma motongin aja kan ini masalahnya udah pindah. Iya. Ada beberapa orang kenapa sih mang punya saya nggak jiga gitu, nggak mirip sama di alam ya karena ada beberapa pohon itu yang harus pakai logika ya. Logika kayak kerenggangan antara dahan dengan dahan. Tapi ada beberapa pohon juga tanpa logika juga indah ada juga sih. Nggak harus selalu seperti itu. Cuman kalau pakai logika itu minimal mendekati ya. Kalau udah insting seninya kuat mah nggak perlu pakai logika juga, udah pakai insting udah indah. Kenapa kelihatan pantas? Karena yang lebih gede lebih turun gitu. Jadi yang lebih gede yang lebih tinggi. Jadi kesannya menjadi seperti piramid. Gitu. Itu adalah sebuah logika. Kenapa seperti itu? Karena yang paling tinggi dia nggak ngehalangin tempat yang lebih rendah. Kenapa sih yang lebih rendah lebih lebar membentuk piramid? Karena yang lebih rendah kan dia menjangkau matahari, lebih ke pinggir, menjangkau matahari. Untuk pohon-pohon jenis tumbuhan hijau ya, pasti mencari matahari, jadi dia lebih ke pinggir. Seperti itu logikanya. Cuman nggak semua bonsai bisa pakai logika juga sih sebetulnya. Cuman kalau untuk para pemula pakai dulu logika supaya nantinya lebih natural kelihatan pohon. Kalau nggak pakai logika agak sulit juga sih kalau pakai insting. Soalnya kalau pakai insting itu pengalamannya harus agak lama juga. Lihat referensi dari pohon-pohon di pameran, terus ngobrol-ngobrol sama senior yang udah lebih lama membonsai. Nah, kalau yang untuk awal-awal kita belum punya rekan, tetapi sudah suka sama tanaman ya udah tinggal pakai logika aja pantang Adewali Channel ya. Sebagai channel bonsai pemula ya. Kalau pemula itu kalau nggak lihat Adewali Channel itu jangan anggap pemula ya, berarti udah senior. Kalau pemula mah di sini aja pantengin terus ya. Jadi si teori-teorinya itu teori-teori yang sangat ringan dan mudah dicerna gitu. Ya. Oh iya Pak, omong-omong kan Bapak udah lama nih aktif di YouTube ya. Iya. Nah ada nih beberapa orang yang kangen gitu sama Adewali Channel katanya. Ya, ini ngangenin ya. Ya ini ada beberapa salam nih, boleh dibacakan Pak? Iya bacakan. Iya. Yang pertama dari Fabulous. Semoga sehat selalu Om Adewali. Ditunggu video selanjutnya. Iya, makasih. Ini video salam ya. Orang mana itu nggak disebutin alamatnya? Nah, iya, nggak disebutin. Ya, yang penting kepada siapa tadi? Fabulous. Fabulous, salam satu hobi dari Adewali ya. Dan ada sapaan lagi nih dari teman-teman yang lain. Ya. Ke Mas Mik, sehat Mas? Sudah lama nih nggak upload katanya gitu. Sehat banget nih, sehat. Iya. Sehat banget ya. Salam lagi ya, salam balik ya. Salam satu hobi buat siapa tadi? Mas Mik. Wah, Mas Mik, salam satu hobi ya. Mang Wali lagi bikin video tentang pemindahan serut ya. Iya. Salam satu hobi Mas Mik. Tetap nyimak nih Mas, salam kangen dari Bali. Nah, dari Bali nih. Rekan dari Bali iya. nih. Gimana, rame nggak ya pohon salome di Bali nih, pohon grouping. Nah, seperti ini rame nggak ya di Bali? Ya mudah-mudahan rame nih. Salam satu hobi dari Bali ya. Salam satu hobi dari Mang Wali ya buat orang-orang pemula atau rekan-rekan pemula di Bali. Nih ini lagi ngegundilin serut. Kemana wae atuh ya Mang Ade meni baru muncul. Nah, dari Sofyan Syukur. Iya Kang Sofyan ya, Kang Sofyan. Saya teh meni sibuk pisan kamari teh ada pandemi Covid ya, kebetulan di kan Mang Wali itu orang kesehatan ya. Jadi pas kemarin ditarik lagi ke pelayanan ke garda depan buat penanganan COVID, jadi sangat sibuk. Nah, sekarang udah agak reda ya COVID, alhamdulillah, jadi mulai bisa main hobi lagi. Nah. Terus ada lagi nih yang nanyain kabar Pak, apa kabar Lur? Kemana wae atuh? Nah, serulah ngotak-ngatik kimeng peting-peting mantap dari bonsai kembangan. Iya ya bonsai kembangan, terima kasih. Terima kasih ya, gitulah tadi udah disebutin. Pokoknya salam satu hobi. Nah, sekarang lagi ngoprek serut ya. Oke Pak, sepertinya itu udah salam-salam dari subscriber ya, dari dulur-dulur semua.
Jadi sebelum kita tutup, apakah ada yang ingin disampaikan dulu nggak Pak? Oh ya, mungkin seperti itu dulu ya. Ini saya udah beres ya, memindahkan serut, dan mungkin ada beberapa hal mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi rekan-rekan pemula. Nah pokoknya semua nggak kebacain tentang komen-komennya, mungkin dalam satu acara nanti kita akan bacain. Dan saya ucapkan terima kasih kepada semua pemula. Dan kalau bisa nanti ya, biasa kalau mau salam-salam pakai daerah biar kita persatuannya seperti ini. Jadi pohon ini bersatu kita teguh, bercerai jadi rana, maaf, bercerai kita runtuh, bersatu kita indah, bercerai jadi apa ya, jadi gak indah gitu, jadi gak berasa gitu maksudnya ya. Terima kasih semuanya, mungkin seperti itu dulu postingan kali ini, mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat. Saya Ade Wali di Ade Wali Channel Bonsai Pemula Sumedang. Salam satu hobi.